Curah hujan tinggi menyebabkan air sungai bercampur tanah meluap ke jalan di Kalirejo, Ungaran Timur, Semarang. Derasnya aliran banjir membuat aktivitas warga terganggu. BPBD Kabupaten Semarang turun ke lokasi untuk mengingatkan warga agar berhati-hati ketika melewati aliran banjir. Banjir, Pak. Sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, sebanyak 20 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2026 yang diperkuat dengan 12 personel Kopasgat TNI Angkatan Udara memasuki area Bandara Korowai Batu. Aparat langsung menguasai lokasi untuk melakukan pengamanan menyeluruh. 2 awak pesawat yang menjadi korban dalam insiden penembakan sehari sebelumnya berhasil dievakuasi dan kedua jenazah telah diterbangkan ke Timika untuk proses identifikasi serta autopsi. Selanjutnya, jenazah akan diterbangkan ke Jakarta untuk diserahkan pada keluarga. Untuk sementara waktu, penerbangan menuju Bandara Korowai Batu dihentikan. Aparat masih melakukan penyelidikan dan terus memantau situasi agar tetap kondusif. Kita dalami, masih kita lidik ya, karena yang utama tadi pagi kan proses evakuasi jenazah dulu. Sementara ini kami belum bisa berkomunikasi dengan pasukan yang ada di sana melalui Starlink karena nggak ada listrik di sana, listriknya nggak ada yang nyala. Jadi gensetnya mungkin sudah belum nyala. Jadi kami masih menunggu. Kami sudah mengupayakan melalui handphone satelit untuk bisa berkomunikasi dengan anggota kami yang ada di sana. Namun sementara karena ada peristiwa ini, penerbangan ke Korowai Batu kita tutup untuk sementara. Sampai memang kita nyatakan situasi sudah benar-benar aman. Sebanyak 39 warga sempat mengungsi ke arah Senggo akibat rasa takut yang menyelimuti. Saat ini, aparat melakukan sterilisasi wilayah agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Sementara itu, 13 penumpang pesawat yang merupakan warga lokal dipastikan selamat dan telah kembali ke rumah masing-masing. Pemirsa, sementara itu karangan bunga dan pelayat mulai berdatangan di rumah duka Kapten Egon Erawan di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Keluarga kini masih berada di Bandara Soekarno-Hatta menunggu kedatangan jenazah. Inilah suasana rumah duka Kapten Egon Erawan di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Para pelayat mulai berdatangan untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa. Karangan bunga juga terlihat berjajar memenuhi perkarangan rumah duka. Namun saat ini keluarga almarhum masih berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, untuk menjemput kedatangan jenazah. Usai disemayamkan di rumah duka, rencananya almarhum Kapten Egon Erawan akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Bisa dibilang terlalu sadis. Jadi saya kemarin sempat berkoordinasi sama keluarga. Mereka sampai tidak bisa merespon harus berkata apa-apa karena ini ya kalau misalnya ini kita di militer ya keluarga sudah paham akan risikonya. Ini kan kita pilot sipil yang mana kalau misalnya ada kejadian begini kita tidak berpikir sampai harus mati karena biaya. Itu mereka juga belum bisa ngomong apa-apa, tapi memang ada kesedihan yang luar biasa dari keluarga. Kami dari sini setelah acara ini kami akan menuju ke rumah duka untuk menyambut jenazah. Pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danoage, Bovendigul, Papua Selatan. Akibatnya pilot dan kopilot pesawat tewas di lokasi. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata.
Pasca penembakan terhadap Kapten Egon Erawan dan Kapten Baskoro, Ikatan Pilot Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya rekan sejawat mereka. Ikatan Pilot Indonesia mengecam dan mengutuk keras tragedi memilukan tersebut dan meminta adanya perbaikan terhadap keamanan penerbangan. Pilot sebagai pengemban tugas tersebut wajib dilindungi oleh negara dalam melakukan setiap tugasnya, termasuk infrastruktur penerbangan di dalamnya, yaitu bandara yang merupakan objek vital nasional yang harus dilindungi dari segala gangguan keamanan. Ikatan Pilot Indonesia juga meminta kepada seluruh para pilot untuk meningkatkan kewaspadaan pada penerbangan di daerah beresiko tinggi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara ulang kasus kematian pria Parubaya yang ditemukan meninggal dengan kondisi kepala terlilit lakban dan plastik. Saksi menyebut korban minta diantar berbelanja ke minimarket sebelum menuju penginapan. Tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri mendatangi lokasi kamar penginapan yang menjadi TKP. Ditemukannya mayat pria dengan kondisi kepala terlilit lakban dan plastik di Jalan Untung Suropati, Labuan Ratu, Bandar Lampung, Lampung. Polisi memeriksa setiap sudut kamar yang disewa oleh korban serta barang belanjaan yang dibeli korban di sebuah minimarket. Sejumlah saksi dimintai keterangan dan diambil sidik jarinya guna menjadi bahan penyelidikan. Minta penginapan yang murah, ada di mana? Nah, saya tunjukin lah. Arahnya di sana. Nah, setelah sampai di sana, ya ketemu isi ibu itulah yang jaga penginapan. Dia bilang sama saya dari Jakarta, Pak. Sebelum menuju lokasi kamar penginapan, korban sempat singgah di sebuah minimarket untuk berbelanja sejumlah barang yang ditemukan di TKP atau di dalam kamar yang disewanya. Intinya dari tim Puslap 4, dari Lab 4 Palembang dan Pusinafis membantu kita untuk melakukan penyelidikan terkait penemuan jenazah di kos-kosan itu aja. Kami belum bisa menyampaikan itu ya, nanti tim Lab 4 yang menyampaikan. Baik, terima kasih ya. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kematian korban. Polisi masih menunggu hasil analisa dari tim Pusat Laboratorium Forensik Polri. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan.